Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita dari pelajaran hadis. Kita akan sampai pada hadis yang terakhir dari bab lihaqun nasab, bab tentang penetapan nasab, ya. Itu hadis yang ke-336 dari kitab Umdatul Ahkam. Di sini disebutkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala, an Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara. Tidaklah ada seorang laki-laki yang mengakui nasab atau menasabkan dirinya, menisbahkan dirinya kepada selain bapaknya dalam keadaan dia mengetahuinya, kecuali dia telah kufur, ya, kecuali dia telah terjatuh ke dalam kekufuran. Nah, di sini nanti dijelaskan di syarahnya di bawah, ya. Yang dimaksudkan dengan kekufuran di sini adalah kufrul asghar, ya, kekufuran, ya, al-kufru al-asghar, kekufuran yang kecil. Ini kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam, tapi ini merupakan salah satu dosa besar, ya. Jadi barang siapa ada, ya, seseorang, ya, yang seorang laki-laki yang mengakui dirinya itu anak dari fulan, ya, bin fulan misalnya, sedangkan itu bukan bapaknya, ya, jadi dia menasabkan dirinya kepada selain bapaknya dalam keadaan dia mengetahuinya, ya, karena dia mengetahui bahwasannya itu bukan bapaknya, ya, bahwasannya hal tersebut tidak boleh dilakukan, maka dia telah melakukan dosa besar. Dia telah terjatuh ke dalam al-kufrul asghar, kekufuran yang kecil. Kemudian wa man idda'a ma laisa lahu falaisa minna. Barang siapa yang mengaku sesuatu yang itu sebenarnya bukan miliknya, bukan haknya, falaisa minna. Ya, jadi barang siapa yang mendaku, jadi dia mengaku memiliki hak atas sesuatu sedangkan itu bukan haknya, maka bukan bagian dari golongan kami, artinya bukan dari orang-orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia telah melakukan suatu perbuatan yang itu bertentangan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga diantara perkara yang menjadi indikasi atau ciri-ciri perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa besar. Kemudian wal yatabawwa maq'adahu minan nar, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam, ya, wal yatabawwa maq'adahu minan nar, dan hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka, ya, tempat tinggalnya di dalam neraka. Berarti di sini Rasulullah SAW selain mengatakan seseorang yang mengakui sesuatu, ya, mendaku sesuatu yang itu sebenarnya bukan haknya, bukan miliknya, maka yang pertama itu dia adalah orang yang menentang atau orang yang melakukan suatu perkara yang bertentangan dengan petunjuk Rasulullah SAW, bukan dari golongan umat beliau yang tunduk dan taat kepada beliau. Dan juga Rasulullah SAW mengancam orang tersebut, ya, dengan neraka Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini perkara lainnya atau indikasi yang lainnya, ya, ciri yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwallahi wa laysa kadzalik illa hara alaih. Dan barang siapa yang memanggil seseorang dengan panggilan kekufuran, ya, saya memanggil seseorang dengan panggilan kekufuran, ya, jadi memanggil seseorang, ya, dengan panggilan kekufuran di sini artinya dia panggil dengan, ya, kafir misalnya, wahai orang kafir, atau dia mengatakan aduwallahi, wahai musuh Allah, walaisa kadzalik, sedangkan perkaranya bukan seperti itu, ya, sedangkan orang yang dia seru, orang yang dia panggil tadi
tidak pantas untuk mendapatkan ucapan tersebut, ya, maka illa hara alaih, maka tidaklah hal tersebut kecuali akan kembali kepada dirinya sendiri, ya, akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya, maksudnya nanti akan dijelaskan, maksudnya di sini adalah dosanya akan dia tanggung. Ya, bukan berarti kemudian dia dengannya terjatuh ke dalam kekufuran, ya, dia sendiri yang kafir, ya, dia sendiri yang terjatuh ke dalam kekafiran, tidak, tapi dosanya itu akan dia tanggung, ya, dan ini termasuk dosa besar. Kada 'inda Muslim, ya, seperti inilah riwayat yang terdapat di Sahih Muslim, ya. Kemudian walil Bukhari nahwahu, dan Imam Bukhari membawakan hadis yang semakna, yang semisal dengan yang dibawakan oleh Imam Muslim di sini. Jadi ini riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari mengeluarkan hadis yang semakna atau semisal dengan hadis ini. Baik, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama di sini, tahrimu iddi'a'il insan ila ghairi abihi qariban kana aw ba'idan. Haramnya seseorang mengaku menasabkan dirinya kepada selain bapaknya. Jadi dia menisbahkan atau menasabkan dirinya kepada selain bapaknya. Jadi mengikutkan nasabnya kepada selain bapaknya. Ya. Misalnya bapaknya si A tapi dia menasabkan dirinya justru kepada si B. Ya, maka dalam keadaan dia mengetahuinya, ya, dalam keadaan dia mengetahui hakikatnya bahwasanya bapaknya bukanlah si B tapi si A. Baik qoriban kana au ba'idan, baik itu orang dekatnya ataupun selainnya, ataupun orang yang jauh nasabnya, ya, baik yang dekat dengan dekat nasabnya dengannya maupun yang jauh nasabnya dengannya, ya. Tapi selama itu bukan bapak kandungnya, memang bukan bapaknya, maka haram hukumnya dia menisbahkan atau menasabkan dirinya kepada orang tersebut, ya. Wabihi wa na'am wa annahu min kabairid dzunub, ini kurang, ya, ada kurang kurang hamzah di sini, wa innahu min kabairid dzunub, dan itu termasuk dosa besar, ya, perbuatan seperti ini termasuk dosa besar. Baik. Dulu pernah terjadi kepada Rasulullah SAW, juga pernah sebelum turunnya larangan, ya, Rasulullah SAW menamakan Zaid bin Harithah itu sebagai Zaid ibnu Muhammad, Zaid bin Muhammad. Nah, Zaid bin Harithah itu anak angkat Rasulullah. Ketika itu kemudian Zaid dikenal dengan Zaid ibnu Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad bukan bapak kandung dari Zaid, ya, bukan bapak dari Zaid. Nah, kemudian ketika turun larangan, maka akhirnya kemudian Rasulullah SAW, ya, memanggil Zaid dengan Zaid ibnu Harithah, Zaid ibnu Harithah radhiyallahu anhu. Kemudian faedah yang lainnya, illa kafara, di sini ucapan Rasulullah tadi, Rasulullah mengatakan illa kafara, kecuali dia telah berbuat kekufuran, maka di sini al muradu bil kufri al asghar, al muradu bil kufri al asghar, yang dimaksudkan adalah kekufuran yang kecil, alladzi la yukhriju minal millah, yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Baik. Jadi tadi, ya, illa kafara, ya, kecuali dia telah terjatuh ke dalam kekufuran, maksudnya di sini adalah kekufuran yang kecil yang tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam, tapi ini termasuk dosa yang besar. Kemudian yang ketiga, tahrimu taqdimid da'awi ilal qudat allati ya'lam al-mudda'i annaha da'awi batilah. Tayyib. Di sini haramnya menyampaikan atau mengangkat suatu dakwaan, ya, suatu dakwaan kepada hakim, ya, mengangkat suatu dakwaan kepada hakim. Jadi seorang dia mengangkat perkaranya, ya, mengaku di hadapan hakim, ya, tentang suatu perkara, sedangkan dia mengetahui bahwasanya itu adalah dakwahan yang yang batil, yang keliru, yang menyelisih kebenaran. Ya, jadi dalam keadaan dia tahu bahwasanya itu suatu kebatilan, ya, ketika dia mendaku sesuatu,
sedangkan dia tahu bahwasanya itu adalah kebatilan, yaitu tidak sesuai dengan kebenaran, maka dia telah terjatuh ke dalam perkara yang haram, ya, perkara yang haram. Karena dia tahu, dalam keadaan dia tahu bahwasanya itu bukan haknya, yaitu perkara yang dilarang, ya. Tayyib. Kemudian faedah yang keempat, illa hara alaih, yang dimaksudkan dengan illa hara alaih tadi, kecuali akan kembali kepadanya, yaitu raja alaihi al-ithmu, ya, dosanya akan kembali kepada dirinya. Walaisal murad bihi an yakuna kafiran, ya, bukan yang dimaksud di sini adalah dia akan terjatuh ke dalam kekafiran, ya, tidak. Berarti kemudian dia dia sendiri yang kemudian terhukumi sebagai orang kafir ketika dia memanggil orang lain dengan panggilan kekufuran, yang memanggil orang lain dengan ya kafir, wahai orang kafir, wahai musuh Allah, ya, kemudian sebenarnya perkaranya tidak seperti itu, ya, kemudian justru dia sendiri yang divonis sebagai orang yang kafir, ya, tidak seperti itu perkaranya, tapi maksudnya di sini dia akan mendapat konsekuensi dosa yang besar, ya, dia akan menanggung dosa yang besar. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah itsbatu wujudit takfir wa ana hukmun syar'in la yasihhu ibtaluhu. Ya, dalam hadis di atas tadi terdapat juga secara dapat dipahami juga bahwasannya dalam syariat kita ada penetapan tentang at-takfir, yaitu memvonis seseorang itu terjatuh ke dalam kekafiran, kekufuran. Ya, vonis takfir, ya, memvonis, ya, menjatuhkan hukum terhadap seseorang bahwasannya dia terjatuh ke dalam kekufuran atau kekafiran. Ini termasuk salah satu hukum syar'i yang tidak boleh dihilangkan. Kalau dalam syariat itu ada perkara ini. Kalau memang jelas-jelas dia terjatuh ke dalam kekufuran, terpenuhi semua syarat-syaratnya, tidak ada satupun penghalang yang menghalangi jatuhnya hukum takfir, maka akan dijatuhkan hukum takfir. Ini sesuai dengan syarat-syarat yang ada, ya, ketentuan-ketentuan, kaidah-kaidah yang ada. Dan ini perkara ini innama yurja'u fihi ila ahlihi. Perkara ini dikembalikan kepada ahli ilmu, ya, kepada para ulama yang memang benar-benar memiliki ilmu, memiliki kompeten, yang berkompeten untuk menjatuhkan hukum takfir, ya, hukum takfir kepada individu tertentu. Baik. Jadi hukum takfir itu ada, ya, permasalahan takfir itu ada, akan tetapi tidak sembarangan orang bisa memvonis menjatuhkan vonis takfir kepada individu atau orang-orang tertentu ataupun kelompok-kelompok tertentu. Jadi ini dikembalikan kepada para ulama. Baik. Ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis yang terakhir dari bab lihaqun nasab. Nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada kitabur radha, ya, kitab persusuan. Baik, naktafi bihadzal qadar insyaallah. Sanastamirru darsana fil liqa' atau fil halaqah al-lahiqah insyaallah taala. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik apa yang kita pelajari pada halaqah hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.